ini kita mulai saja pembicaraan kita pada siang hari ini ya. Ini siapa namanya? Sulastriani. Sulastriani ya. Kita 2 orang nanti gantian saja. Untuk mata kuliah aplikasi teknologi informasi ini kan ada 3 mata kuliah ya, manajemen, kemudian manajemen akan data ya, manajemen terus penelusuran informasi dan otomasi perpustakaan ya. 3 itu nanti kita akan uji secara tertulis sudah ya, ini lisan. Setelah itu kita nanti akan praktek untuk otomasinya. Manajemen satunya Pak, manajemen jawabannya manajemen pangkalan data. Iya, manajemen pangkalan data, betul ya, tadi Bapak sampaikan. Oke, baik, kita langsung saja ya. Nanti Bapak acak paling 2 ini hanya untuk menguji kembali yang mata kuliah sudah di kelas kan. Sebenarnya Komper ini untuk melihat kembali kemampuan terutama nih di bidang yang mata kuliah yang aplikasi teknologi informasi yang 3 itu ya. Jadi kan sudah dapat di kelas di dosen-dosennya. Ini tinggal hanya untuk Bapak mengklarifikasi ulang kembali saja, karena itu yang menjadi modal nanti kalau kita selesai, termasuk otomasi itu. Nanti kalau tidak bisa hari ini harus sudah bisa terinstall ya otomasinya, Slim atau English Live. Nah kalau tidak bisa itu kita sama aja dengan yang tidak kuliah kan, manual masih. Ini sudah berbentuk otomasi aplikasi. Mungkin langsung saja ya. Ini kita akan coba, kan sudah dijawab ya. Nanti silahkan baca boleh jawabannya. Kemudian tapi nanti dengan pemahaman sendiri. Mungkin dua atau 4 pertanyaan saja ya. Nanti tidak semuanya ya Bapak. Yang satu mengenai manajemen pangkalan data ya. Mungkin bisa diartikan ya, manajemen database management system atau DBSM ya. Atau juga nanti kalau DBSM sudah bisa manajemen pangkalan data pembahasan. Silakan. Database management. Iya. Database management adalah sebuah software yang dirancang untuk menghubungkan antara pengguna dengan database dengan pengguna agar proses pengolahan dapat berjalan dengan baik. Sistem apa? Pernah mendengar kalimat sistem? Sistem aplikasi. Sistem itu apa? Berarti ya, saya tahu Sulastriani. Maksudnya sistem informasi. Sistem itu kira-kira menurut ini Sulastriani. Sistem informasi. Sistemnya aja ya? Kalau sistemnya aja. Menurut saya sistem itu sebuah sistem yang untuk mempermudah mengelola data. Ya, jadi begini, sistem itu kan kumpulan dari komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Tujuannya benar untuk mengelola data ya. Kebetulan benar ya. Tapi intinya tujuannya nanti untuk memudahkan pengolahan data. Tapi kalau dari pengertian servernya adalah kumpulan dari komponen satu dan yang lain saling berhubungan satu dengan yang lain ya, untuk memudahkan atau menyelesaikan satu aktivitas. Itu secara umum saja. Kalau data adalah kelompok simbol-simbol yang mewakili kuantitas data dari karakter dapat berupa alfabet, angka, atau simbol. Jadi seluruh yang dibutuhkan oleh kita dari dalam bentuk tadi kalau itu disebutkan karakter atau apa ya, atau data-data lain yang bisa digunakan untuk
kebutuhan kita, data ya. Kalau sudah data nanti bisa dijadikan informasi ya, terus kemudian informasi jadi pengetahuan, bisa jadi terakhirnya bisa jadi wisdom atau kebijakan. Kalau base camp, nah, ya. Database kan berarti camp apa? Kalau base slang, nah, artinya apa tuh? Basis data. Iya, basis itu apa? Ini basis muslim, ini basis data. Nah. Jadi base itu apa? Base camp apa base camp itu ya? Bahasa kita base camp itu dia di base camp, maksudnya apa? Tempat. Tempat berapa? Base camp, tempat betul. Tempat berkumpul. Ya, tempat berkumpul, base campnya basisnya. Kalau basis slang berarti kumpulan anak slang misalnya gitu ya. Oke, baik itu database ya. Kemudian yang selanjutnya tentang yang penelusuran informasinya, tapi nanti ini dia masih pengertian lah ya. Apa yang dimaksud dengan sistem temu balik informasi? Temu balik informasi adalah sistem yang digunakan untuk menemukan informasi yang relevan, gunanya untuk mempermudah para pemustaka atau pengguna mencari informasi buku, bahan pustaka. Sistem temu balik informasi, sistemnya ya, memudahkan untuk menemukan informasi bahan pustaka. Informasi bahan pustaka ya, temu balik informasi, menemukan kembali ya, temu balik atau temu kembali informasi. Itu jadi lanjut nanti kita kalau pakai alat. Kalau informasi sendiri apa? Informasi iya, informasi bisa pengumuman. Terus apa lagi? Informasi ya, informasi tadi ada kaitan dengan data. Informasi adalah dapat informasinya dari mana? Dari data. Iya, kalau datanya dapat informasinya dari mana? Kan gitu ya, berarti dapat apa? Informasi adalah pengumuman ya. Terus selain dari pengumuman, informasinya ditaruh di dinding. Dapat informasi mana dari internet. Jadi informasi itu adalah apa? Informasi. Pengumuman, di dalam pengumuman ada apa? Data, informasi. Iya, informasinya apa? Informasi. Di informasi itu isinya apa ya? Ada pengumuman, ada informasi. Dia menginformasikan apa ya? Informasi itu yang memberitahu apa? Kejadian ya. Kalau ada dua orang, ada kendaraan, mobil, motor, kuburan, terus dia ceritakan ke kita informasi itu. Nah itu yang ada kuburan, ada apa itu namanya apa? Peristiwa itu apa namanya? Dia menyampaikan ke kita apa? Isinya dia memberitahu kita itu apa namanya?
kalau TV sering duduk terus dia menceritakan, dia ini apa, dia menyampaikan, itu apa namanya? Informasi. Pertanyaannya informasi apa? Dia telah terjadi kebakaran di daerah 7U. Dia di depan TV itu ya, kemudian 2 rumah terbakar. Itu apa namanya? Menyampaikan. Iya, menyampaikan. Isinya apa? Menyampaikan informasi. Kalau Bapak jadi penyiar, terus Bapak ceritakan telah terjadi kebakaran di 10 tadi. Dia memberitahu apa namanya? Membaca apa lah gitu? Membaca apa Bapak? Membaca apa? Data. Dia membaca data itu membaca apa dia? Penyiar itu membaca apa ya? Membaca Perintah. Gimana? Perintah. Dia membaca perintah? Enggak. Membaca, yang dibaca ini apa namanya? Yang dibaca teksnya? Apa tadi? Perintah? Iya, perintah. Perintah. Berita. Nah, berita ya. Informasi itu bisa berita, bisa juga memang berita, betul ya. Berita ya, bisa menyampaikan lah ya, menyampaikan informasi kan memberitahu ya sebenarnya. Ya itu cara umum saja. Kalau misalnya dari sudut pandang lain mungkin ya, informasi adalah misalnya kumpulan data yang sudah diolah, diorganisasikan dengan bahkan diinterpretasikan baru jadi informasi. Jadi itu ya informasi. Satu lagi yang otomasinya itu pengertiannya mungkin ini langsung bab belajar kedua. Jelaskan kendala-kendala apa kalau kita membuat otomasi perpustakaan. Yang pertama yaitu biaya otomasi perpustakaan. Biaya ya. Yang kedua yaitu kurangnya staf terlatih. Yang ketiga yaitu kurangnya dukungan dari pimpinan dan juga input data. Pokoknya yang kurang-kurangnya gitu ya. Kendala, kurang semua, kurang apa gitu, kendala. Ya intinya apa tadi, dukungan juga ya, dukungan dari pimpinan itu ya sangat berpengaruh ya untuk kemajuan atau untuk pembuatan otomasi ya. Satu lagi ya, nanti sisanya jelaskan media penelusuran informasi melalui internet. Saja internet kalau kita mau menelusuri informasi apa saja? Search engine. Ya, search engine itu apa namanya? Search engine adalah sarana yang digunakan untuk mencari informasi di internet baik berupa artikel, file maupun database. Contoh search engine-nya yaitu Google, Yahoo. Google ya. Nah, kan bisa dalam bentuk laman-laman website sendiri ya. Misalnya kita mau cari buku, BOKORG, Lipitis, Under Akses Investasi bisa juga dijadikan mesin penelusur ya. Baik gitu ya, ini sudah Striani untuk yang lisannya bagus ya, cukup ya, nanti siap-siap untuk prakteknya. Mungkin itu dulu ya. Ya, siap-siap praktek nanti handphonenya di laptopnya di cek lagi ya. Oke, kita berhenti ke niat ya. Niat. Kita melanjutkan tadi ya, karena tadi secara tertulis kan sudah dijawab ya.
ada beberapa pertanyaan yang tadi walaupun sudah dijawab oleh Sulastriani, ini anggap saja sudah ya. Seperti ini yang kelanjutannya. Langsung ya, yang kedua, sebutkan komponen dalam basis data. Tadi belum kan ya? Iya. Ya, sebutkan komponen apa saja dalam basis data. Mungkin bisa dilihat jawabannya atau langsung kalau sudah paham. Ada perangkat keras atau hardware, ada perangkat lunak atau software, yang ketiga ada brainware, yaitu orang yang mengoperasikan komputer. Ya, Brainware. minimal ada 3 itu ya. Ya. Ada hardware, software, kemudian Brainware. driver manusia ya. Kalau di hardware apa sih? Hardware. Perangkat keras. Ada komputer, harus ada mouse-nya, keyboard, printer, CPU. CPU ya. Nah, biasanya di hardware itu kan itu tadi disebutkan ya, misalnya ada keyboard, ada CPU. Nah itu kalau di hardware sudah dibagi, ada yang input, Oh, output. input, Oh, input. input, proses, output ya. Nah kalau inputnya apa saja? Tadi kan sudah disebutkan input, kira-kira untuk menginput itu apa saja kalau di komputer? Pakai apa? Keyboard. Ya, keyboard, ya, pakai satu. Bahkan input itu ada yang optik, ada yang ini ya. Kalau yang optik apa saja? Input bisa yang sudah optik ini, yang sudah diotomasi kan ada yang input pakai optik, artinya pakai yang bukan manual. Kalau keyboard kan masih manual ya. Apa kira-kira yang enggak? Kalau di Indomaret, kalau di supermarket, kalau kita apa itu namanya? Scanner. Scanner. Nggak bisa barcode scan Oh, ya. barcode scan. Scanner atau apa lagi ya? Sudah ini ya, sudah kan pakai touchscreen ya kalau Oh iya, scanner. bisa itu apa tanpa manual. Kalau yang tadi input, kalau yang prosesnya tadi sebetulnya Komputer. prosesnya diproses di ya, kotak Oh, CPU. CPU ya. Nah, di CPU itu nanti ada prosesor, ada motherboard, ada apa ya, itu kotaknya di. Kalau outputnya, Keluar. input ya proses, outputnya apa? Tadi disebutkan ada juga kita perangkat keras ya, output. Oh, software-nya. Ya, yang alat kan si hardware ini ya. Apa? Kalau ngeprint pakai apa? Oh, printer. Printer kan output gitu ya. Oh, iya. Terus apa lagi? Printer. Suara yang Oh, audio. iya. Speaker. Ya, speakernya. Berarti kan bisa jadi inputnya speaker. Speaker. Suara. Iya, speakernya outputnya. Kalau untuk masuk ke ini, Rekaman. iya tapi Oh, pakai mic. iya, telepon. Mikrofon. Ya sebenarnya itu ya, kita mampu mengelompokkan ya, apa sebutkan kita ada keyboard, ada CPU, ada apa nanti kita kelompokkan. Nah, apa lagi yang output? Kalau di komputer kita melihatnya pakai apa? Kan output juga ada. Layar. Layar apa? Monitor. Jadi kalau softwarenya berarti seluruhnya software aplikasi ya. Iya. Kalau ketik pakai apa? Ketik ini pakai program apa? Oh, Microsoft Excel. Itu Word. Oh ya, akses. PowerPoint. Ya. Terus kalau berat-beratnya? Orangnya. Ya, Sumber daya. SDM. SDM itu biasanya harus ada ya, apa saja kalau SDM? Setahu SDM itu tingkatannya apa saja? SDM kalau yang menciptakan ini aplikasi apa? Programmer. Nah, programmer satu, terus bawahnya yang paling tinggi programmer ya. Lupa. Terus, nah,
pengguna ya. Kan formnya ada juga menggunakan saja. Terus ada lagi admin ya, administrator itu. Jadi kalau kita mau tingkatkan, pertama pengguna paling rendah. Kalau kita ke perpustakaan, kemudian dia datang perpustakaan pengguna, tapi pegawai juga ada pengguna. Kalau dia cuma bisa ini ada aplikasinya dihidupkan terus memakainya saja, itu pengguna. Tapi kalau bisa naik satu tingkat, namanya administrator, admin lah ya, admin itu kita bisa kasih password, dikasih programnya, bisa install. Nah nanti kita mau install itu dalam rangka kita posisi kita tidak jadi pengguna, tapi jadi admin. Nanti kalau ke perpustakaan, Pak, bekerja di perpustakaan, mana Pak komputernya biar saya install? Karena saya sudah bisa, tidak punya password untuk admin. Jadi kita sudah naik satu tingkat. Jadi mahasiswa sudah naik satu tingkat. Itu sudah harusnya sudah. Jadi kalau ada rusak, kita tidak ada programmer lagi. Kita sendiri ya. Kalau dulu kan kalau rusak, programmer, nah itu kita masih jadi programmer. Nah, itu ya. Kemudian kalau programmer, dia harus ada pendidikannya, sekolah. Kita mungkin belum menyiapkan programmer yang paling ada aplikasi yang diciptakan programmer, kemudian kita install, itu administrator, anggaplah bahasanya administrator atau ada bahasa teknologinya data kita administrator lah gitu ya. Oke itu ya. Terus ini jadi sudah berarti ini jelaskan penelusuran informasi buku dengan menggunakan katalog dan opak. Seperti katalog ada juga pakai opak. Kalau katalog yang manual, kalau manual gimana? Pertama mendatangi laci katalog, laci atau lemari yang sudah disediakan perpustakaan. Kemudian yang kedua mencari kartu sesuai dengan apa yang ingin dicari. Katalog misalnya kalau di laci itu ada katalog subjek, katalog pengarang dan katalog judul. Setelah dicari sesuai dengan apa yang ingin dicari, setelah mendapatkan baru menuju ke rak buku. Iya. Nah, apa yang ada di katalog itu sebenarnya kita bisa apa ya, di logika kalau kita ada orang nanya, katalog tuh kalaupun kita tidak ada pegawai itu dia bisa cari dari katalog, karena di katalog itu dia seolah-olah nanya. Kalau ada orang datang kan mau cari apa Pak? Mau cari buku, ya. Judulnya apa Pak? Nah, berarti kan kita itu katalog judul, atau dia saya nggak tahu judulnya gitu kan. Jadi pertanyaan yang kedua kita, pengarang siapa gitu kan? Pengarang siapa? Kalau sudah pengarang udah bisa, subjek. Tapi dia nggak tahu bahasa subjek. Kita ngomongnya gimana dia? Misalnya aku mau nyari buku yang rumus-rumus, berarti matematika. Jadi kita nanya buku tentang apa gitu ya. Kalau dia tentang musik, misalnya kan subjeknya di musik gitu. Ya itu manual. Kalau yang online-nya gimana Pak? Pertama yaitu menuju komputer kalau di perpustakaan. Kalau di luar perpustakaan mengakses slim yang ada di perpustakaannya. Kalau di perpustakaan UIN Raden Patah yaitu slim.radenpatah.ac.id. Kemudian mengetik kata kunci dari bahan pustaka atau buku yang ingin dicari. Setelah itu klik cari, baru muncul buku-buku dari subjek kata kunci yang dicari tadi Pak. Artinya hampir sama saja ya, kalau kita pakai opak. Dari opaknya nanti kita tetap saja ngasih judul, pengarang atau semua sebutkan tentang musik semuanya. Oke, ya itu yang. Terus yang otomasinya ya, sebutkan tiga sistem otomasi perpustakaan yang diketahui ya. Ya, Slim, InDesign, sama yang dua ada chip. Saya lihat ya.
Tapi yang familiar slim sama slide. Kemudian yang sudah sebutkan contoh aplikasi data yang Anda ketahui. Contoh aplikasi basis data apa saja? Yang sekarang aplikasi ada basis data. sekarang ada HP MyAdmin, terus ada MySQL, terus Microsoft Access, sama ada Oracle Ya. Tapi yang sekarang sudah PHP MyAdmin ya, Iya. Microsoft PHP itu yang ada lainnya. Itu sebenarnya Microsoft Access atau Microsoft Excel juga bisa ya. Excel itu bisa kalau kita pakai Windows Logika bisa untuk basis data ya. Oke, satu lagi jelaskan pengertian otomasi dari sendiri dan para tokoh, yaitu kita praktekkan. Dari tokoh, menurut Sulistyo Basuki, otomasi perpustakaan adalah mencangkup konsep proses atau hasil membuat mesin, suatu tindak. Suatu tindak itu itu sendiri, tindakan bertindak sendiri, dan suap kendali dengan menghilangkan campur tangan manusia. Kalau menurut pendapat saya sendiri, otomasi perpustakaan adalah memudahkan organisasi, baik itu pengelola maupun pengguna, dengan bantuan sistem aplikasi perpustakaan. Ya, jadi otomatik ya. Sekali kerja berantai yang lainnya sudah selesai. Atau misalnya di setting bekerja sendiri tadi, kalau kita misalnya dibuat setting layanan peminjaman buku, nanti kita setting kalau dia lewat 7 hari yang minjem, nanti di setting kalau lewat 7 hari maka nanti muncul pesan misalnya handphone atau kemana, nanti ada peringatan, kan secara otomatis orangnya tidak lagi membuat, nanti dia begitu yang sudah di setting itu sudah kena sampai itu, dia secara otomatis memberikan peringatan. Atau yang lain-lainnya juga, misalnya kita sudah input buku, nanti katalognya sudah tercatat secara otomatis. Baik, itu ya untuk yang praktek. Berarti untuk yang desain itu sudah cukup dua-duanya dari Sulastriani dan Niar ya, Niar Nifasiha ya. Baik, kita akan lanjut ke langsung ke praktek ini. Saja siapkan alat-alatnya ya, praktek mungkin setengah jam selesai ya. Nanti di ini apa, ikuti aja alur ininya ya, alur tahapannya. Nanti kalau misalnya udah mudah-mudahan cepat selesai sampai berhasil ya. Kalau misalnya tidak berhasil, ya harus diulang sampai berhasil baru Bapak luluskan. Itu ya. Itu ya. Itu saja ya. Kita lanjut ke praktek. Ya, silakan disiapin ya ininya apa peralatannya. Baik, kita praktek ya. Mungkin bisa di-download dulu aplikasinya. Slim 9 ya, boolean ya. Ini Niar sudah aktif ya internetnya. Nanti waktu install tidak pakai internet enggak apa-apa. Ini masih ngidupin Nana. Ya, langsung download ya. Nanti siapa yang caranya, satu download yang sampai P, satu download yang slimnya ya. Jadi nanti selesai tinggal di copy saja. Takutnya lama kan downloadnya. Nanti panduan, silakan pakai panduan yang sudah dicatat tadi, tidak apa-apa ya. Langkahnya kan, jadi biar bisa sesuai langkah-langkahnya, supaya jangan lama ya.
Nanti kalau sudah terbiasa tanpa baca lagi bisa. Dapat langsung oke. Lagi download. Ya itu, klik. Sudah, sudah download. Belum. Itu Lagi proses. ya. Ya artinya kan sudah terdownload ya. Sudah mendownload ya. Itu yang satunya. Ini yang SAM. Mau juga Pak? Ya, SAM juga sekalian lah. Nanti itu kalau ndak kena, copy saja, ndak apa-apa. Download, Bapak cek dulu ininya ya, drive C-nya. Coba buka drive C. Drive C. Niar. Ya, C mana lihat C? C. Belum ada ya SAM-nya. Terus itu D-nya. Di list di itu view-nya, buka view nih. View. Ya. Detail saja, yang detail. Data span. Yang detail ini. Nah ya tuh gitu ya. Coba lihat bawah ada itu. Sampai PP belum ada ya? Belum ya? Oke, belum ya? Belum ya? Tadi yang suruh Bapak catat ininya mana? Panduan prakteknya. Ambil ya. Yang ini yang Sulastri. Coba lihat C-nya. Sebelum ya. Bisa Bapak lihat kalau sudah kosong, kalau sudah berhasil, silahkan diinstal exam dulu ya. Sulastriana, kenapa itunya? Ya mungkin ini ya, apa? Sekali itu mungkin kliknya lebih dari sekali, jadi dia prosesnya itu lama. Download ya. Sekarang kita coba mulai dari install sampai PP-nya ya, silakan. Nih hari ini Sulastri masih ngopi ya. Oke. Langsung aja ya. Di C saja ya. Iya. Nah, bisa di D juga bisa. Di C aja. Belum, itu masih jalan ya. Itu ada yang lihat di mana itu? Winrar sebelahnya. Winrar itu, ya klik. Ini. Sudah tadi di enter lah sekali lagi. Ekstrak apa? Nah ya. Berarti 2 kali tadi ya. Enggak apa-apa. Nah, yes. Ya. Enggak apa-apa, jangan dian itu karena tadi masih jalan kan. Atau di sebelahnya mungkin. Lihat, cek satu-satu. Ini sudah install dulu. Yang mana tadi? Nah, ini belum juga ininya ya. WinRAR-nya enggak ada ini. Tadi enggak dikopikan ya? Enggak, cuma slim sama. Ya nanti kopikan WinRAR-nya. Coba nggak apa-apa, pakai itu dulu. Nanti waktu ekstrak ini apa? Ekstrak slimnya nanti yang harus pakai WinRAR. Ya. Ini nggak bisa kalau nggak ada WinRAR-nya kan? Karena WinRAR itu kan. Out saja, di copy lagi aja tuh WinRAR-nya. Next saja. Oke tadi tuh. Start. Ya, next lagi. Next, jangan tutup. Next. Apa tuh? Hah? Ada 2. Oh, 1 aja. Yes.
2 ya? Ini Next. di Iya, di C aja enggak apa-apa. Ya. Ini copy lagi WinRAR-nya dulu. Yang ini. Jalan ya? Atau connect lah internetnya? Enggak ya? Ini berjalan ya? Itu apa? Install SAMPP-nya. Next Pak ya. Iya. Oke, ini yang Nier sudah sampai ke exam, sudah terinstall ya? Tinggal diaktifkan. Mana langkahnya di itu aja? Aktifkan dulu, 2 belum aktif. Sudah aktif? Sudah dua-duanya ya? Sudah. Oke, sudah. Terus minimize, itu ada minimize ya, minimize saja, minimize ini sebelah sini, sebelahnya ya, sebelah ini. Nah, sudah itu silakan, mana yang itu ekstrak apa, ekstrak ya, Ekstrak. ini mana itunya. Itu ekstrak slim. Yang ini solar stream masih sampai P-nya ya, examnya. Ekstrak mana? Oke. Ya. Ekstrak ke mana? Lihat itunya. C. Terus, nah itu, ekstrak tuh. C, buka dulu C-nya, Tidak, ya sebelahnya ada plus ini kan. Sampai P. Terus apa katanya? Lihat di situ. Dalam bentuk RAR yang sudah download ke direktori. Kok ke direktori? Ke htdoc. Nah, htdoc. Ada htdoc. htdoc. Jangan di situnya, di situ. Nah, sudah. Oke. Ya, ini dilengkapi lagi catatannya ke htdoc. Ini masih berjalan ya, berapa persen tuh? Celastriana ya, ini Nier sudah ekstrak ya. Ke htdoc ya. Oke, sudah itu apa apa lagi? Sudah dari situ? Membuat database bukan browser, lalu masukkan alamat localhost phpMyAdmin. Sudah, tutup dulu itu. Buka di browser ya, browser Mozilla. Nah, yang situ buat phpMyAdmin ya kan? Mana coba lihat. Localhost phpMyAdmin. Localhost. Tulis localhost. Itu phpMyAdmin tuh. Tidak ke situ ya, tidak pakai internet. Coba internetnya Dimatikan. matikan aja dulu biar tidak ganggu kan.
Tapi sebenarnya nggak ada pengaruh. Langsung aja localhost aja. Terus aja localhost. Localhost di atas ya, localhost. Localhost. Localhost ya, enter. Enter localhost aja coba. Localhost php admin ya. Nah itu bisa ya. Nah udah ya. Terus ke atas. Bikin database kan? Iya. Coba dicek gimana cara bikin database-nya. Klik dulu. Ya itu PHP admin. Enter dulu itu. Bisa? Masih muter? Iya. Buat database ya. Ya sampai berhasil keluar ya apa menunya nanti. Buat data basis data ya, klik. Muter ya basis data. Nah terus buat namanya perpus aja lah, kalau itu apa ya, perpustakaan aja, huruf kecil semua aja ya. Perpustakaan yang ini diganti yang nomor 2. Coba klik deh. Yang ini Pak. Ganti yang mana? Itu apa? Ini aja itu ganti nama create. Klik dulu. Klik dulu. Jangan dulu. Klik dulu coba. Ini. Iya yang General. mana tuh yang terus ke bawah? Paling atas, paling atas. Nah itu nomor 2 ya, nomor 2 satu lagi bawah lagi. Nah itu sih ya, yang ascil ya. Oke. Buat perpustakaan tadi ya. Iya. Oke, berhasil. Terus membuat privilege, klik privilege. Privilege itu akses ya bahasa Indonesianya. Terus new. Ya. Ya, di situ apa tuh buatnya? Perpus ya. Perpustakaan aja lah biar sama yang tadi ya. Nanti kalau udah bisa diganti-ganti dah apa. Pokoknya udah tahu mana yang passwordnya ya, perpustakaan aja. Terus hostname localhost ya. Persennya ada apa sih? Itu bentar, presentasi apa? Tidak, yang itu aja localhost ini mana? Kata sandi. Itu klik di sebelah sini. Lokal aja, yang lokal. Nah, ada. Baru kata sandinya. Perpus 2020. Perpustakaan aja lah. Apa? Nanti lupa. Perpustakaan aja yang mudah ya. Iya Pak. Sama aja. Satu lagi. Jadi database namanya perpustakaan. Passwordnya juga, username-nya. Udah itu. Udah tinggal. Terus silo sebelah sini.
Itu yang Sulistrana masih berjalan. Terus buat kanan. Lihat ke bawahnya. Bersihkan password. Ke bawah. Contreng soal itu. Pilih semua go. Terus bawa lagi. Kirim, langsung kirim aja. Bawa lagi nggak ada kan? Sudah itu, sudah langkah sampai di mana tuh langkahnya? Sampai di sini. Tuh sudah selesai ya, tinggal tinggal masuk ke ini setting itu di apa? Di menu plus lagi baru localhost. Tadi di Slim sudah dirubah belum namanya? Slim 9 ya? Coba lihat di C-nya. Di sampai P. Tadi sudah dirubah jadi perpusnya, jadi ganti apa, Pak? Itu perpusnya tidak boleh spasi ya, rename lagi aja. Perpustakaan dulu, Pak. Iya sudah perpustakaan dah, perpus. Tidak boleh spasi dah. Bisa pindahkan itu ke bawah. Sudah itu tinggal setting itu aja ya. Nah, beralih ke browser lagi. Sampai di mana posisinya? Beralih ke browser ya. Iya. Nah, sudah. Ya, setting lah. Ke ini. Localhost, Pak. Localhost garis miring perpustakaan ya. Garis miring. Bentar. Itu ada yang perpustakaan, ada yang tidak sama itu. Coba balik lagi ke setting mana tadi. Terus bawah. Perpustakaan. Di C tadi. Di htdoc tadi apa namanya? Back. Iya, buka perpustakaan, buka. Klik. Nah, itu yang salah ya. Jadi ekstrak tadi kemana? Ekstrak tadi bukan itu, berarti ekstrak tadi Appendix. C nya mana? Yang ke C, salah di situ salahnya. Mana tadi? C, coba C exam, klik, buka lagi htdoc perpustakaan. Nah, coba yang slim itu buka, ekstrak lagi slim itu ke ekstrak tuh. Oh enggak, buka lagi, coba buka lagi itu, buka lagi nih. Bawah. Nah, buka lagi. Yang ini. Iya, buka. Nah, baru yang itu ekstrak. Bukan yang di bawah, Iya, Pak. bukan ekstrak. Karena di dalamnya ada itu, baru ke C htdoc. Yang itu dihapus aja nanti. Ke C. Itu salahnya ya. Tadi ekstraknya ternyata di dalam itu. C. Klik. Sam ke htdoc. Nah, oke. Nah, yang itu di rename yang satunya, yang ada banyak itu nih kan. Karena dia di dalamnya ada, harus diekstrak dulu. Kalau itu sudah, tinggal setting, selesai itu. Tidak sulit, Slim itu tidak sulit. Walaupun install ya, Pak. Itu punya Sulistrana berapa persen? Nggak ada persen. Iya. Nggak apa-apa, karena dari plastis itu mungkin.
Masih berapa persen tuh? Terus Selamanya. Oke, sudah ya, tinggal setting terus start itu. Tik. next Pak ya. Enggak, diisi dulu itunya. Terus ke bawah, ke bawah. Iya, ke bawah next. Nah. Terus install itu. Sini. Nah, terus Nah, database nama yang tadi Pak ya. Perpustakaan. isi perpustakaan aja ya, biar jangan. Database username-nya. Kok besar? Huruf kecil ya. Ini masih ya, berapa persen tuh? Ada persentasenya ya? Nggak apa-apa, tunggu aja. Passwordnya perpustakaan juga kan? Ya, Sudah, bawah? tes. Ya, tes. connection. Ya, koneksi sudah. Terus? Oke Pak ya. Run installation. Apa tuh? Password admin ya, terus itu lagi. Oh, sekarang Username-nya admin ya. admin di sini. Ya sudah, admin udah. Terus passwordnya perpustakaan. Sebenarnya dibedakan, nanti ada yang username, ada yang password ya. Tapi tidak apa-apa lah, itu untuk menu aja. Ini sudah itu ya. Itu masih berjalan ya. Ini juga mulai gerak ya, sampai berapa persen tuh? Mungkin bisa 60-an itu. Buat cuma isiin Pak ya. Nah, ini kalau yang ini muncul itu berarti dibenarkan dulu itunya. Coba buka D C C. htdoc. Sudah. Tadi coba lihat kalimatnya, katanya installnya suruh dikasih tanda underscore katanya gitu. Installnya dikasih tanda underscore. Coba dari bawah. D terus htdoc mana tadi? Install, yang diinstal tadi. Back lagi, back. Install. Ya, buka bawah. Oh, back lagi. Install itu kasih underscore saja. Di rename. Ya, rename underscore ujungnya. Ini. Ya sudah gitu aja. Ya, sebenarnya tidak dikasih juga enggak. Coba lihat. Ya, yang bawah refresh atau boleh refresh atau itu ya. Sudah refresh ya? Sudah. Udah berhasil ya. Nah, tinggal buka ke menu ini apa? Menu administrasi ya. Menu pengolahan. Memory. Coba buka pakai itu, ujungnya dikasih bukan librarian ya, tapi apa di situ? Admin ya. Admin apa? Coba lihat, baca di petunjuknya. Ujungnya aja beda-beda itu. Admin mungkin. Mau coba klik admin. Admin apa? Iya, admin. Admin ya. P lib salah itu kalau ada. Nih, libnya itu ganti admin. Sama dengan admin kan?
Nggak bisa diklik. Iya. Ulang lagi aja, di anu aja. Kan sudah berhasil itu ya. Coba admin, enter. Admin ya. Iya. Bener? Belum itu. Iya. Admin passwordnya. Bukan. Ada nggak itunya? PHP login. Iya, P login ya, ujungnya login ya. P sama dengan login kan? Jangan ada spasi ya. Bukan. Bukan, coba cek di anu itu. Cek lagi itu. Localhost perpustakaan indeks PHP sama dengan perpustakaan sudah ya. Indeks titik PHP ya, titik PHP tanda tanya dulu. Tanda tanya sama dengan P dulu. P sama dengan Mungkin. login ya. Coba. Biasa. Bisa? Nah, bisa. Usernya perpustakaan ya. Perpustakaan. Bawa perpustakaan. Ini kalau ini berhasil sudah ya. Oke. Sih berputar, putar lah. Enggak. Nah, continue. Oke. Username masih admin apa perpustakaan ya? Perpustakaan kecil ya. Perpustakaan. Oke. Klik oke itu. Oke. Berhasil deh. Kalau tidak admin masih putar ya. Muncul kayak ini. Tak muncul. Refresh continue. Invalid login form. Coba klik lagi coba passwordnya tadi. Admin bawah. Oke. Bisa juga. Berarti passwordnya tadi yang itu ya. Username baru password. Nah, baru situ perpustakaan. Atau username kan dua-duanya perpustakaan ya tadi? Iya. Coba yang itu, admin terus perpustakaan. Kayaknya nih ya. Kalau ndak admin perpustakaan kan dua itulah kan. Itu berputar nggak? Putar ya? Putar. Ya inilah berarti ya. Masih. Atau dia perpus ya salahnya ya. Satu admin, satu perpustakaan. Semuanya mau tuh buka. Masih. Itu internet hidup ya? Enggak. Hidup. Enggak apa-apa, enggak pengaruh. Enggak jalan. Masih belum itu. Ini yang ini berapa persen lagi? Yang semester ini. Dikit lagi ya. Tapi ini bukan login ini.
Sudah ya, berhasil ya, bener ya. Iya Pak. Oke, berarti berhasil ini punya Niar sudah selesai. Itu mungkin bisa ke bibliografi. Nanti tinggal setting-setting yang lainnya bisa ya. Nanti lihat aja di di internet dan lain. Oke, yang Niar sudah selesai. Tinggal ini punya Sulastria nih, dikit lagi ya. Udah, mana ya? Buka dulu itunya. Sampai PP-nya buka. Open. Aktifkan itunya dulu ya. Start kontrol sampai PP-nya. Bawah, paling bawah. Terus bawah. Bawah lagi. Oke, habis tuh. Nah itu kontrol sama ya. Start dua-duanya ya. Boleh coba. Ya. Ini Mbak. Jam 9. Awalnya jam 9. Ke bawah. Atas itu. Pilih semua. Ke bawah. Kirim. Ya udah, sukses. Tinggal langsung masuk ke Slim 9 ya. Buka lagi baru. Kom. Localhost. Bentar. Enter. Setting ya, tinggal setting ya. Ya. Nah, Oke. langsung. Terus bawah. Next. Install Slim. Masukin database nya Slim 9. Mbak, Ini di atas ini. Slim 9. Slim 9. Lagi. Slim 9. Ya. Terus lagi. Test connection. Connection, oke, next. Slim 9. Admin deh. Dia lah adminnya Pak. Slim 9. Sebenarnya bisa diganti Slim 9 juga, tapi biar admin aja ya. Berarti username-nya admin ya. Ya sudah, tinggal itu aja. Nanti kalau muncul installnya yang itu di aja. Boleh go juga, tapi nanti dibenerin ya. Go aja langsung. Terus tinggal masuk ke admin. Berarti ini sudah berhasil ya. Menu ke admin aja. Ke admin. Lihat di itu tuh ada PHP sama dengan apa tadi? Di mana tadi? Perpus Slim 9 tanda dulu apa? PHP tanda tanya. P Pak. Sama dengan ya P sama dengan login. ya udah itu. Udah, masuklah passwordnya. Admin Slim 9 ya. Admin Slim 9. Login.
Udah berhasil ya? Sulastriani ya. Oke, kita berhasil semua. Oke, terima kasih ya.